Jadi belum sempet salam lagi. Ini durasinya berapa lama sih, sampai jam berapa? Jam berapa? Sampai kalau waktu Indonesia sampai 20.00 waktu Indonesia Barat. Hmm, Sekitar oke, oke. 30 menit lagi. Sorry tadi kepotong karena ada durasi dari Instagramnya juga. Oh, sip, sip, sip. Sip, sip. Yo, yo. Terakhir sampai Jadi mana yang itu? Pertanyaannya. pertanyaannya belum kejawab, nanti bisa ditanyain lagi ya. Eh, Tadi, tadi kita bahas sampai mana, Kak Fadli? nah, sampai mana saya juga lupa. Terakhir itu shock culture. Terus Nah, soal saya tadi benar soal. shock culture tadi. Hmm. Oh ya, terus ada pertanyaan tadi kalau nggak salah. Ini nggak sama nggak katanya teori yang udah dipelajarin ketika kuliah, ketika praktek di Jepang, kerja di Jepang sama nggak kira-kira? Ada Itu pertanyaan kayak gitu. secara umum ya, nggak hanya di Jepang pun kan, eh, sesuai lah ya, sesuai. Tapi porsi Hmm. ini aja, porsi dipakainya itu. Semua teori yang Hmm. ada di kuliah dengan yang dipraktekkan di kerja kan nggak semuanya dipakai ya. Kalau kerja kan udah spesifik banget gitu. Jadi paling 5%-an. Tapi kalau sesuai apa enggaknya ya, base yang di kuliah kan pasti yang disampaikan benar semua kan, ada textbook dan sebagainya. Paling di tempat kerja ya kita improve gitu kan. Misal pakai rumus apa gitu kan. Nanti kita pakai ini bisa nggak rumus ini dipakai di ini. Ya itu nanti kita yang Hmm. nyesuaiin diri gitu. Ya berdasarkan ilmu yang kita dapatin di kuliah, kita terapin, dan ya tadi kita harus pertimbangkan rumus ini cocok nggak dipakai gitu. Kayak gitu. Terus kalau pengalaman saya kan di sini juga ikut ini gambar gambar rencana, gambar planning gitu ya, drawing planning untuk produk-produknya Subaru gitu ya, dikirim ke klien-kliennya gitu yang ngebuatin buat Subaru, ya ikut ngedesain juga, dan itu kadang ada sedikit lah yang nggak sesuai apa yang kita pelajari di kuliah. Tapi itu nggak, bukan masalah besar lah, bukan masalah yang benar-benar teori yang di kuliah tuh salah, bukan. Tapi sedikit improvisasi aja kayak gitu. Misal Hmm. gambar, yang penting gambar ini nih, pas kan ini gambar ini kan bahasa ini ya, bahasa komunikasinya orang teknik kan, apalagi yang Hmm. manufaktur gitu, ngebuat sesuatu. Yang penting gambar ini pas diserahin, orang yang bacanya tuh oh ngerti gitu. Oh ini nih ukurannya harus sekian. Oh ini ukurannya harus sekian. Oh ini beratnya sekian. Mending infonya ada semua di gambar itu gitu. Walaupun nanti kayak garisnya belok sedikit gitu kan. Kalau misalkan di gambarnya dicantumin ISO-nya ini, pandangannya harus kayak gini ya. Mungkin yang anak teknik tahu kan. Tapi dalam penerapan Hmm. gambarnya ya sedikit miring, atau nanti kayak apa ya, garis untuk penunjuk panjangnya dan sebagainya itu rada apa sih, banyak yang kepotong-potong dengan apa sih, penunjuk dimensinya lah ya, banyak yang kepotong gitu, antara dimensi satu dengan dimensi lain kepotong. Tapi selagi itu jelas ya nggak apa-apa, bukan masalah yang benar-benar besar lah, itu improve dikit aja gitu. Jadi pasti sesuai ya yang diajarin di ini, di kampus lah, kan itu yang di kampus kan yang diajarin pasti hal-hal yang sudah apa ya, ilmiah lah ya, ada Hmm. textbooknya dan Apa yang sebagainya, dibutuhin di pasti ada. dunia kerja gitu ya. Nah, gitu sih. Apalagi Oke, nih, siap. Ada pertanyaan lagi nih. Apa nih? Mau nanya Kang. ada yang ada yang nanya nih di lain, alhamdulillah katanya, betah nggak kerja di sana? Oh iya benar. Iya, alhamdulillah betah. Adiknya Faiz juga di sana 4 tahun kerja. Iya. Banyak lah di Alhamdulillah. sini alhamdulillah. Nih, orang Hmm. Indonesianya itu salah satunya yang bikin betah. Di sini teman mainnya orang Indonesia banyak. Banyak Ntar ya, minggu udah banyak depan yang nambah lagi orang Indonesianya, nambah satu lagi, total jadi 15 dari perusahaan outsourcing yang sama. Itu 15. Bahkan bulan September gitu ya, itu nambah satu orang lagi katanya orang Indonesia. Gitu. hmm. Jadi makin ramai di sini alhamdulillah. Jadi kalau untuk ngadain acara, ya kita kumpul-kumpul, bisa ngadain acara dan sebagainya. Itu sih. Siap. Ini ada pertanyaan nih dari Isa Oke Lasli. ya, alhamdulillah on lagi Tanya ya Kang, Sat. Alhamdulillah. perjalanan setelah lulus S1 hingga sekarang gimana Kang? Tadi sebenarnya udah sempat disampaikannya Pak Fadli ya. Nanti buat Iya benar. teman-teman yang baru join, baru gabung,
yang belum sempat lihat dari awal, insya Allah nanti kita juga bakal share siaran ulangnya di akun Diaspora Indramayu dan juga insya Allah Siaran di ini ya, akun saya siaran tunda ya. di hmm, Jadinya siaran tundanya. siaran Kalau tandanya sepak nanti bola siaran saya tunda lihat. ya. Iya. Siap. So, kalau belum ada yang nanya lagi mah, kalian jawab aja. Oh, emang nggak mau, kalau mau dijawab lagi silakan Nah, Kang atau Fadli. list yang dari antemnya ada ini nggak yang belum kejawab, maksudnya belum disampaikan gitu. Kan antem juga punya listnya kan, Ada sih, ada listnya. beberapa. Nah, ya Paling mungkin ini itu dulu lah. rencana nih. Rencana nih di Jepang kira-kira berapa tahun setelah itu, dari Jepang kira-kira mau ngapain? Balik lagi ke Nah, Indramayu tadi kan atau udah mau dijawab ya. cari karir Nah, di ya, negara lain jadi atau gimana kira? ya, ya, ya. Diulangi lagi ya. Jadi rencana saya habiskan kontrak dulu ya, insya Allah kalau lancar Hmm. 3 tahun kontraknya dulu di Subaru ini 3 tahun, kontraknya 3 tahun. Setelah itu nanti banyak pertimbangan ya yang lain, ya pertimbangannya banyak lah gitu. Memang Hmm. 3 tahun kelarin dulu kalau lancar insya Allah. Terus habis itu pengen haji dari sini ya, pengen haji dari Hmm. Jepang gitu ya. Hmm. Hmm. Nah, kalau emang dikasih rezeki dan alhamdulillah dari perusahaan yang sekarang ini saya dikasih jatah nanti kalau selesai 3 tahun lancar, Hmm. nanti dikasih jatah ada uang buat haji gitu dikasih, Hmm. tapi Hmm. jatahnya buat satu orang. Kalau udah nanti udah punya istri mah ya istrinya bayar sendiri gitu. Beda lagi ya. Nah, jadi jatahnya Ya memang buat bisa satu lah orang. dari gaji di Jepang mah Ya, ya. sama Ya insya istri Allah berdua. tuh kalau udah Insya nikah Allah. Din. Hmm. Itu tuh dari Intinya itu jadi Kasatria juga disatuin tuh. Nikah ya kelar, Kang katanya selanjutnya. jadi kelarin 3 tahun haji dari sini. Kita mau lanjut Hmm. di Subaru, kalau emang ditawarin dilanjutin ya nanti pertimbangannya Hmm. bisa ke situ, kalau dilanjut ya dilanjut gitu. Terus salah satunya tadi masih ada cita-cita pengen S2, terutama nanti spesialisnya di otomotif, terutama yang mobil listrik ya, berkaitan dengan mobil listrik. Karena nanti semuanya eranya listrik kan. Sekarang juga udah mulai kan, Tesla dan sebagainya. Terus Subaru pun dia ngeluarin produk yang MHEV gitu, jadi hybrid gitu, ada listrik-listriknya gitu. Saya pengen dalam itu, walaupun sekarang tempat kerja saya nggak ke situnya gitu. Saya di bagian elektronik produknya kan, kayak gitu. Tapi elektronik produk juga termasuk yang ini sih, yang penting ya sekarang di suatu mobil itu. Jadi kayak sistem-sistem keamanan kan semuanya udah terelektronisasi gitu ya, udah Hmm. elektronisasi. Nah, jadi termasuk ya kalau baca-baca itunya sih wah bagus juga gitu. Cita-citanya itu kelarin 3 tahun haji dari sini, 4 berarti, kelarin 3 tahun haji dari Hmm. sini. Terus kalau lanjut ada kesempatan lanjut lanjut. Terus yang terakhir tadi bisa kalau ada kesempatan S2 yang di bagian otomotif mobil listrik bisa diambil. Kalau nikah ya Hmm. itu opsi lain, nggak ada kaitannya dengan Jepang kan kalau nikah, ya enggak, Hmm. nikah mah nikah aja Din, iya kan, mau di Indonesia mau di Itu Jepang. itu ditanya buat Kang Fadli tuh, bukan buat saya tadi. Iya, intinya itulah. Kalau yang dan Siap, tentang karir di Jepangnya itu sih 4 tadi. siap, siap. Hmm. Ya sekalian ngulas tadi juga tentang pengalaman selama dari S1 sampai kerja nih. Yang kalau jalur seleksinya Kak Fadli nih buat perjalanan seleksi ke Jepang Ya, itu ya. kira-kira masih Jadi ada nggak di Indonesia sekarang? ya diulangin ya. Jadi kalau jalur seleksinya mungkin perusahaan sebelumnya itu dia nggak buka rekrutmen lagi di Indonesia. Tapi dia buka rekrutmennya di India, ada masih dia kalau India. Terus dari Jepangnya sendiri yang tadi link-link Jepangnya, Devnakernya Jepang itu namanya Hello World, itu Hello dia World masih ya. buka. Terus yang lewat Singapura juga dia buka. Tapi kalau yang closer ke Indonesianya, saya rasa udah stop. Yang dari yang ini Di ya, Indonesia. perusahaan yang pertama kali rekrut saya ya, yang datang ke Oh, Indonesia yang itu udah pertama kali. stop. Dia bagian ininya, bagian apa sih, global rekrutmennya itu udah collapse. Nah, kayaknya udah nggak ada. Tapi opsi lainnya, kalau yang anak ITB itu ada namanya CBS, anak ITB, UI, UGM, ITS. Apa sih perusahaannya masih ngelihat ini, masih ngelihat apa sih perusahaan apa sih kampus-kampus inilah ternama gitu. Tapi kalau emang misal ya yang dari kampus lain jangan berkecil hati gitu. Coba-coba aja sih barangkali bisa aja.
Tapi dari track recordnya dia emang requirement-nya dari kampus-kampus yang tadi, ITB, UI, UGM, ITS tuh ada kalau nggak salah, udah ada. Bahkan dulu tuh cuma ITB sama UGM, ITB sama UI aja nerimanya. Tapi sekarang udah menyebar gitu ke UGM. Mungkin kalau perusahaan ini yang base-nya di ITB, CBS ini kalau tahu Polban bisa punya kalian yang sama juga mungkin bisa direkrut-rekrut aja sebenarnya. Sebenarnya emang basicnya dia punya gitu, basicnya di tekniknya sebenarnya itu sih. Kalau masalah kemampuan ya nggak jauh beda yang kuliah ITB, kuliah UI dan sebagainya. Bedainnya nama kampus doang sih. Tapi kalau yang perusahaan sebelumnya nggak buka lagi menurut saya di Indonesia kayak gitu. Itu sih. Kalau jalur lainnya tadi kalau yang masih apa sih ya belum punya rezeki kuliah sampai 1 S2 dan sebagainya ya masih mentok di SMA SMK tadi ada Dinoji Susei gitu kan ada Ken Susei ya yang training gitu kan sama dari lewat LPK lembaga penyedia kerja itu kan itu bisa daftar ke LPK carilah LPK Jepang LPK Jepang kayak gitu kalau training ya daftar dulu di perusahaan Indonesia yang ada afiliasi ke Jepang perusahaan Jepang cari itu kadang ada program trainingnya kita cari juga yang LPK yang ini ya yang kerjasama Indonesia sama Jepang itu juga cari yang program 3 tahun itu cari bisa ini seba bisa carilah di Google gitu mbah Google bisa kalau yang lewat S1 S2 dan S3 tadi bisa dijari job fair yang Singapura juga ada kan tadi disebutin sama satu ada salah satunya Connect Job ya benar Connect Connect Job Job namanya. cari aja itu banyak lah dari teman-teman kita yang lewat situ juga yang ke Jepang. Terus kalau yang di Jakarta ada outsourcing itu namanya Selma Jaya. Cari juga Najaya ya. itu di Jakarta sama Surabaya kalau nggak salah ya ada di Surabaya. Lupa. Oh Selma Jaya itu dia nyediain juga link ke Jepang. Itu sih. Apalagi kalau udah punya sertifikasi N3, N2, wah itu kayaknya lebih mudah nyarinya kerjanya. Apalagi Benar-benar udah di punya Jepang, skill banget. wah lebih mudah lagi. Nah itu singkatnya. Oke, oke. Ini ada pertanyaan masuk lagi nih. Tapi kurang lebih tadi juga udah sempat dijelasin dikit. Kak, perusahaan recruiter yang kakak udah kakak itu kan udah kolaps. Nah, Hmm. punya recruiter lain kah, Kak, yang nggak perlu biaya katanya? Ya yang gak punya biaya. Didin pakai biaya nggak Din? Saya harusnya dari perusahaan sih nggak ada. Cuman biasalah campur tangan orang Indonesia Ya, ada ya, lah. ya. Ada Gitu jadinya. lah. Jadi sebenarnya kalau lewat job fair itu nggak perlu biaya. Nah, Benar-benar. lewat job fair pasti nggak perlu biaya. Tapi kalau lewat agen, LPK, kadang S1, S2 juga mereka nyediain tuh yang LPK juga. Itu kadang dipungut biaya. Sebenarnya masalah utamanya adalah mereka harus bayar-bayar apa sih namanya? Lawyer ya? Lawyer untuk Iya, buat mempermudah ke visa. imigrasinya. Proses visa di Jepang kan termasuk yang ketat ya, nggak sembarangan Hmm. gitu. Di approve-nya, disetujuinya oleh imigrasi Jepangnya. Jadi mereka yang lawyer bayar-bayar lawyernya ini yang mahal. Termasuk kemarin saya ditawarin pas lagi nyari kerja di sini itu ada yang nawarin pakai jasa apa sih jasa ya pihak ketiga lah untuk nyariin kerja gitu. Tapi ya ada jaminannya pasti wawancara dengan perusahaan tersebut. Tapi untuk keterimanya ya tergantung kita masing-masing kan pas wawancaranya lancar apa enggak gitu. Nah, itu bayar agen dan mahal ternyata emang benar. Untuk sekali link ke satu perusahaan aja itu bisa kalau uang kalau kursi kalau pakai biaya Jepang itu bisa berapa 5 bangan ya mungkin Gimana? 5 bang lebih ya cuma bisa 7 jutaan ya sekali jalan itu nah, jadi lumayan mahal jadi mending lah tadi karena linknya kalau udah di Jepang mah banyak ada Hello Work dan sebagainya ya cari yang gratis aja job fair connect job via LinkedIn My Navi nah saya belum tahu sih kalau My Navi bikinnya dari Indonesia bisa enggak gitu jadi ada upload kayak N3 dan sebagainya juga sama Zerikado gitu-gitu upload juga sih kayak KTP Jepangnya gitu di upload juga nggak tahu kalau main Navi itu daftar dari Indonesia bisa apa enggaknya saya nggak tahu tapi kalau link ini kan Perlu pasti bisa. dicoba nih. Kalau yang hmm. mau dari Indonesia barangkali dicoba-coba, barangkali bisa mungkin Oh ada. iya ini OS sama Jaya sih tadi yang ngelingin perusahaan yang sebelumnya dengan perusahaan sebelumnya
yang ngelingin apa sih, rekrut rekrut ke kampus-kampusnya itu OSM aja ya namanya di Jakarta itu. Hmm. Coba aja ke situ. Hmm. Nah, itu juga nggak ada biaya-biaya harusnya. Dan siapin tadi bahasa Jepangnya kayak gitu. Oke, siap. Hmm. Ini ada Terus dari Johan nih. Assalamualaikum Didin dan Kak Fadli. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Teman Johan, lama nih. Satu alma mater Johan di juga mana nih Mas. sekarang? Sekarang udah jam 21.44 ya kalau di Jepang. Nah, Sekitar berarti 15 15 menit menit lagi lagi. kita punya waktu. Oke, oke. Yuk, Semoga buat dari teman-teman list yang masih pertanyaan kamu dulu, Din. Udah semua. Insya Allah buat pertanyaan dari saya udah terwakili semua tadi sama audiens. Barangkali Oke, Kak oke. Fadli punya apa sih closing statement ataupun ada hal yang disampaikan ke audiens banget. Tapi masih ada nih dari Kak Satria nih. Kang, makanan Indo yang paling dikangenin apa katanya? Indomie. Indomie mah ada juga di sini. Ya, tapi rasanya beda, Din. Di sini Beda lebih ya hambar. rasanya benar-benar sih. Iya, Rasanya nggak juga ngerti saya beda. juga. Oh, rasanya Aneh. bisa Itu yang beda bikin gitu. aneh. Iya, aneh juga. Kirain kan rasanya sama, ternyata beda. Itu kan Bener udah sih, ada di bener. YouTube-nya Jerome Pauline kan, ngebandingin. Dan ternyata benar gitu. Ah, Hmm. bener sih emang beda. Nggak Terus tahu yang aneh gitu. lainnya, makanan yang lainnya apa ya? Karena saya basicnya makan apa aja jadi sih, nggak terlalu ini Hmm. ya. Kecuali Hmm. emang masakan rumahan rumah sayanya ya itu ya Hmm. semuanya juga kalau pas lagi di Indonesia juga jauh dari rumah ya pasti yang dikangenin masakan rumah. Hmm. Hmm. Kalau secara generalnya ya tadi Indomie itu kangen banget yang bener-bener rasanya Indonesia. Hmm. Itu sih. Tapi ya secara khusus sih nggak ada sih. Apa lagi nih? Ada lagi nih. Indomie Jepang emang beda Kang. Oh, aku buat Indomie katanya. Oh gitu. Oh Wah, emang emang beda katanya. Itu ya kerja kalau di mana Indomie. Johan? Di Unilever, Johan sekarang di Indofood ya Jo. Indofood. Perusahaan pembuat Indomie. Ya itulah. Ya, Heeh. penghasil Indomie di Jepang kurang micin kalau kata Kak Satria kurang micin. Mungkin ini bisa jadi juga kurang micin. ya, iya. Penghasilan terbesarnya Indofood kan dari Indomie ya, Mm-mm. produknya. Sama kayak Subaru tuh sebenarnya Subaru tuh sebelumnya namanya Fuji Heavy Industry. Terus sebenarnya banyak Mm. ngasihin produk sih termasuk dia supply parts ke Boeing. Iya benar ke Boeing. Nah, Boeing. cuman karena produknya banyak yang hasilin income banyak tuh mobil, namanya jadi perusahaan induknya juga jadi Subaru namanya. Awalnya Fuji Heavy Industry, produknya beberapa gitu. Termasuk part pesawat dan bikin helikopter, bikin bisnis dan sebagainya. Terus salah satunya otomotif. Tapi yang hasilin paling besarnya otomotif, bahkan induknya jadi namanya Subaru. Sekarang Subaru Corporation. Ya kayak Indofood aja Mm. mungkin. Nanti namanya Indomie apa gitu. Perusahaan induknya. Ya gitu sih. Oke, siap. Ini ada pertanyaan masuk lagi nih, Kak. Kalau cuti pertama di Jepang dapat berapa hari, Kak? Katanya. Nah ini awal-awal tuh 10-an ya. 10, 11 gitu ya. Karena awal 6 bulan Tergantung awal aturan perusahaan. Jepang itu nggak dapat cuti. 6 bulan Hmm. awal. Hmm. Sama kan dia? Kalau saya 6 bulan pertama itu belum dapat. Ya sama. Iya Setelah itu 6 aturan bulan baru Jepang. dapat 11 hari kalau saya. Iya, jadi aturan Jepangnya itu 6 bulan tuh enggak dapat. Tapi in case kalau Hmm. ada yang urgent bisa minjem Bisa, dari bisa. jatah setelah 6 Hmm. bulan. Jadi aktif dapat cuti itu setelah 6 bulan kerja. Tapi jatah yang Hmm. setelah 6 bulan kerja itu kalau urgent di 6 bulan pertama kerja bisa dipakai. Misal kayak Hmm. ya nauzubillah misal sakit gitu. Kayak gitu. Atau ya kayak awal-awal masih misal baru pindah ke Jepang kan banyak administrasi-administrasi, misal harus datang ke kecamatan lah di sini mah ya ke kantor kecamatannya gitu ngurus-ngurus KTP-nya ngurus-ngurus pindahan alamat pindah kalau di Jepang kan gitu jadi kalau pindah kemana harus diurus alamatnya nggak diurus nanti kayak surat-surat penting yang dikirim dari pos kan nggak nyampe bermasalah jadi ya saran nanti kalau ke Jepang sebisa mungkin diurus tuh urusan urusan kayak ke kantor kecamatan dan sebagainya itu. Benar, benar, benar. Nah, jadi kalau kayak gitu kan harus cuti karena selesai kerja ya kantornya juga tutup. Jadi harus mau nggak mau harus cuti.
Jadi cutinya setahun rata-rata tadi ya dari 11 ya berangkat 10 11 dan tiap tahun nanti 11 naik, tiap tahun naik naik bisa satu per hari satu. biasanya tapi diakumulasi sama sebelumnya ya. Nah, per satu. Dan maksimal Hmm. kalaupun diakumulasi 2 tahun ya maksimal. 2 tahun, 2 tahun, dua Dua tahun. tahun itu jatah cutinya misalnya nggak dipakai-pakai 2 tahun itu diakumulasi. Kayaknya selama 2 tahun itu harus dipakai. Ada maksimalnya. Hmm. Jadi kalau nggak Benar-benar. dipakai-pakai bisa dikumpulin. Oh saya udah belum dipakai nih jatah cuti 60 hari ya nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa. Ada maksimalnya kalau nggak salah berapa 40-an atau berapa dan itu harus dibagi-bagi ke beberapa Hmm. bulannya. Nanti enak banget dikumpulin bisa libur sebulan 2 bulan gitu. Saya ini nggak bisa. Nggak masuk-masuk kerja tapi dapat gaji gitu ya. Enak banget itu. Nah, terus nanti ada jatah cuti-cuti khusus kan ya normal lah kerja di Hmm. Indonesia juga sama Iya, ya cuti mirip-mirip. nikah cuti tidak punya anak kayak gitu kan termasuk kalau di Hmm. Jepang nanti pas perpanjang visa itu ada cuti khusus di luar cuti yang tadi untuk kerjanya 11 10 hari itu dapet gitu gitu. Oke, ada waktu 10 menit lagi nih Kak Fadli. Kira-kira ada hal-hal yang mau disampaikan nggak semacam closing statement ataupun yang mau disampaikan ke audiens 10 menit terakhir nih. Mangga. Apa ya ya kayak kadang rezeki nggak ada yang tahu coba-coba aja sih saya juga awalnya nggak ada kepikiran ke Jepang gitu ya dimimpiin aja lah mau kemana pun mau ke Jepang ya Benar. gitu ya. Terus diikhtiarin dicoba-coba kalau nggak dicoba ya nggak tahu hasilnya. Hmm. Semoga informasinya bermanfaat tapi ya nggak bisa detail ya saya juga di sini baru yang saya sampaikan tuh berdasarkan experience saya aja yang saya alami dan yang saya tahu. Semoga nanti kan banyak nih Hmm. yang udah di Jepang juga orang dari Malaysia orang Indonesia udah banyak di Jepang. Banyak, Enggak yang banyak banget. udah senpai senpai yang udah lama-lama di Jepang yang udah 10 tahun bahkan yang 18 tahun 20 tahun ya itu yang lebih berpengalaman enggak tanya ke mereka cuma nanti chat pribadi juga ke saya nggak apa-apa insya Allah Nah, dibantu lah. mangga tuh. Mangga yang mau chat Nah, pribadi Kang Fadli, dibantu dipersilakan. informasi. Nah, tapi Benar-benar. saya bukan agen ya yang berangkatin kalian sampai ke Nah, sini nanti gitu. dimintain kerjaan. Saya kerja aja masih ini masih adaptasi ya masih berapa Hmm. tahun di jalan di perusahaan yang sekarang itu apa tuh. Itu masih ada pertanyaan, masih ada sih waktunya nih. Mangga kalau mau dijawab. Kak, kalau makan siang di perusahaan gimana Kak? Apa bawa bento atau merek ada yang menyediakan menu halal katanya? Nah kalau di Subaru sendiri kalau di kantin pasti ya babi babi semua itu susah lah Hmm. konfirmasinya kalau di kantin tapi kalau di ada di Subaru tuh kayak kombininya kayak Alfamartnya gitu ada makanan Hmm. halalnya nah kebab halal Hmm. gitu tapi itu nggak selalu ada nggak selalu ada jadi amannya memang bawa sendiri bentonya kayak gitu terus tadi makan siangnya emang ada kantinnya dan itu udah bayarnya pakai si bikin kartunya lah ada kartu ininya sistem RFID gitu pakai scan tap tap gitu udah serba kayak gitu kan Hmm. sekarang mah cashless gitu kan jadi di kalau di Subaru gitu di kantinnya pakai itu tapi saya nggak pernah ke kantinnya sih tahu aja sistemnya kayak gitu terus ya kalau saya bawanya bento tiap hari karena saya ngejar juga sholat di masjid jadi ya sebisa mungkin diatur waktunya dan lebih cepat kalau bawa bento daripada harus beli ke tadi ke Alfamartnya gitu ya Alfamart yang di sini harus beli Hmm. antri dan sebagainya semuanya pasti ke ini juga kombininya gitu. Ini aman bawa sendiri. Merek halalnya tadi sih kebab halal nggak tahu mereknya apa ya tapi yang buat sih kayaknya orang Jepang. Oke, oke, siap. Hmm. Ya sih. Kak Fadli, masih ada yang mau disampaikan nggak sebelum kita tutup Oh ya mungkin tadi sih waktunya uh, mepet-mepet. ya coba-coba aja gitu dimimpiin aja di apa sih diagendakan aja gitu misalnya saya mau ke Jepang ya diagendain nanti insya Allah ada jalannya karena Allah kadang suka Benar. ngasih bukan kadang sering gitu
ngasih rezeki atau ngasih rezekinya lewat jalan yang teratur juga kayak gitu. Jadi ya di doa, dimimpiin itu maksudnya ya diagendakan, dibuat listnya, saya mau kesini kayak gitu. Nanti insya Allah ada jalannya kalau emang. Terus ikhtiarnya jangan lupa dicoba kayak gitu. Masalah hasil kan ya itu urusan Allah kayak gitu. Terus kalau di Jepang ya tadi sih sebisa mungkin ikutin aturan di sini. Jangan sampai ya kesini ilegal dan sebagainya. Ada tuh karena beberapa pengalaman teman-teman yang dicabut kerjanya kayak berat jadinya, karena mungkin pas berangkat juga ada beberapa masalah, di sini nambah masalah, dia cabut kerja nggak izin, wah itu nanti bermasalah, itu jangan ikutin. Terus ambil sebanyak mungkin yang bisa diambil dari Jepang gitu. Kalau emang mau pulang, mau ngebangun Indramayu, mau ngebangun Indonesia, mangga. Soalnya banyak ilmu di sini gitu, di Jepang. Itu. Oke, siap. Ya benar banget, intinya pokoknya teman-teman yang mau ke Jepang, kerja di Jepang atau yang kuliah di Jepang, pokoknya diniatin aja dulu, terus diikhtiarin, didoain. Insya Allah Siap. kalau emang jalannya pasti ada jalannya. Sering sedikit Siap. juga, saya juga dulunya pas zaman kuliah sempat nulis-nulis itu, pengen ke Jepang, tapi tujuannya waktu itu pengen kuliah. Tapi qadarullah Ternyata kan Allah ngasih jalan lainnya buat kerja di sini, bukan bukan buat kuliah. Tapi ya barangkali kan bisa sambil kuliah juga kan, ke depannya nggak ada yang tahu. Itu sih tapi intinya, kalau diniatin, diikhtiarin sambil berdoa, insya Allah ada jalannya sih kalau ya, niatnya. siap. Gitu. Bener nggak Kang? Tapi kalau engineer nggak bisa sambil kuliah kan? Part time-nya Nggak nggak ada bisa kan? sih. Iya. Susah, susah. Dia harus milih kalau Kecuali dari mau kerja perusahaan, engineer. kecuali dari perusahaannya dikuliahin lagi mungkin bisa. Nah, tapi jarang Jepang kayak gitu. Jarang, 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 jarang banget. Nah, jarang Jepang kayak gitu. Kamu kerja ya Hmm, fokus kerja. bener sih. Harus Mungkin ya resign kuliah dulu dulu kalau. kelar, balik balik kerja lagi ya bisa. Dan lagian pas kerja juga kita ya dapat ilmu juga. Asal pas kerja niatin nyari ilmu bisa juga. Kuliah secara nyata. Kan KKN ada ya istilah KKN. Kuliah kerja nyata ya ini Benar, kerja benar. di Kerja Jepang nyata. bisa ambil gitu. Kuliahnya Ini kuliah masih ada yang baru nyata. gabung nih, Mas Hamzah. Ya ini kita mau selesai Mas Hamzah. Nanti buat teman-teman yang belum sempat nonton full dari awal, insya Allah kita ada tayangan ulangnya di Instagram Diaspora Indramayu dan juga di insya Allah di akun saya juga. Nanti buat teman-teman yang belum sempat lihat dari awal maka bisa dilihat. Terus juga makasih buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat bergabung, terutama Kak Fadli. Makasih banget Yuk. udah nyempetin waktunya buat sharing-sharing. Ya, gitu. Insya Allah sharing-sharing ilmunya bermanfaat, dan buat teman-teman yang masih kepo atau pengen tahu tentang informasi kerja di Jepang atau link-link di Jepang, enggak, tadi Kak Fadli juga udah sempat membuka diri, barangkali teman-teman mau chat pribadi juga dipersilakan, tapi bukan minta kerjaan ya Kak ya, tapi lebih ke linknya atau referensinya Iya, atau iya. cerita Insya Allah. pengalamannya gimana bisa sampai di Jepang. Insya Allah begitu ya Kak ya. Iya. Oke, buat teman-teman itu aja. Mangga yang belum follow akun Instagramnya Diaspora Indramayu, di follow akun Instagramnya. Insya Allah kita juga kedepannya semoga bisa ngasih konten-konten yang bermanfaat lagi, sharing-sharing yang bermanfaat lagi. Di sebelumnya juga udah ada konten-konten tentang Siap, siap. beasiswa Barang Mangga di atas. siap. Oke Kak Fadli, masih ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Emang video saya buram ini. Buram nggak? Kalau dari sini ya emang agak buram sih. Serius? Ya, ya udah nggak selesai juga. Nggak apa-apa sih, udah mau selesai, udah sesi akhir. Ya Kak Fatih, Kayaknya masih emang ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? ya IG-nya kayaknya ya penutup ya udah keep doa terus doa. Insya Allah Allah suka hambanya yang berdoa. Udhuni astajib lakum kan ya kan. Jadi terus Benar-benar. berdoa. Insya Allah ada jalan. Itu sih. Benar-benar. Gitu. Oke, cukup Kak Fadli? Masih ada lagi? Ya, udah. Oke, siap. Makasih buat teman-teman semuanya. Mungkin sampai sini dulu. Semoga nanti kedepannya kita masih bisa sharing-sharing info lagi yang lebih bermanfaat dari negara lain atau dari apa sih, dari teman-teman yang lain juga, dari Indramayu atau dari teman yang lainnya. Makasih udah nyempetin waktunya.
dari kita berdua, saya dan Kak Fadli nyampein permohonan maaf kalau misalkan ada sesuatu yang kurang berkenan bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip.